名字越已经透支，意识也开始模糊。这次 B 级考验的主考官，接下来由我。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 377 sampai 378, atau episode 403 sampai 404, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. 完美级。 Sebelumnya diceritakan, Lu Feng telah bertemu dengan pemimpin kota kekacauan utama, dan Lu Feng diperintahkan untuk berlatih bentuk ketujuh persenjataan Nansen dengan waktu 3000 tahun. Selesaikan formulir 1 persenjataan Nansen tingkat 7 dalam 3000 tahun, Ksatria Guiyi yang berdiri di samping terkejut di dalam. Bentuk Nansen tingkat 7 atau teknik Dewa Binatang Benwas tingkat 7 telah dikenal sebagai manual yang sangat berharga di antara eselon atas ras manusia. Ada dua alasan untuk reputasinya. Salah satunya adalah karena ras tanduk emas Siluo Duo terkenal di antara triliunan ras di alam semesta saat itu. Alasan kedua juga karena alam semesta menghasilkan makhluk yang begitu kuat, Dewa Binatang. Dan karena itu, manusia saat itu telah berkorban cukup banyak untuk dapat mempelajarinya. Siluo Duo dan Dewa Binatang seperti itu, dan bentuk-bentuk Nansen tingkat 7 yang diciptakan Siluo Duo diciptakan dengan memikirkan Dewa Binatang buas, tentu saja ini dihormati oleh manusia itu sendiri. Ketika ras tanduk emas menjadi tunduk pada kemanusiaan, manual terkuat yang mereka miliki adalah bentuk Nansen tingkat 7 ini. Secara alami, itu menjadi senjata menaklak kemanusiaan dan sejak itu, ketika mereka menghormati Siluo Duo dan Dewa Binatang, ada banyak yang bertukar buku panduan ini, dan dilatih di dalamnya. Pelatihan ini, membuat mereka menemukan bahwa bentuk Nansen tingkat 7 ini sangat sulit. Itu puluhan ribu kali lebih sulit daripada hanya berlatih dalam hukum ruang angkasa saja. Khususnya level 1, bahkan beberapa ksatria belum melewati level 1 ini. Menyelesaikan level 1 ini membuktikan bahwa seseorang memiliki talenta dalam perpaduan hukum emas dan ruang angkasa. Aku ingat waktu itu, Lian Luo membutuhkan 3000 tahun untuk sepenuhnya memahami 108 keajaiban hukum ruang angkasa. Ksatria Guiyi kaget di dalam. Dan guru hanya memberi Luo Feng 3000 tahun untuk memahami Nansen ke-7 dari bentuk pertama, itu sangatlah sulit. 3000 tahun, mendengar itu Luo Feng gugup di dalam dirinya. Duo Siluo telah menyebutkan dalam jilid pertama bahwa ini hanyalah permulaan, yang terbaik adalah memahami 108 keajaiban terlebih dahulu sebelum mencoba ini, dan waktu yang dihabiskan untuk ini akan ratusan hingga ribuan kali lebih lama daripada waktu yang dihabiskan untuk 108 keajaiban. Ini adalah beberapa kata yang ditinggalkan oleh Siluo Duo dalam manual tersebut, ratusan hingga ribuan kali. Aku menghabiskan lebih dari 100 tahun untuk memahami 108 keajaiban, lalu bukankah waktu yang aku butuhkan adalah 10.000 hingga 100.000 tahun? Pikir Luo Feng. Namun, aku memiliki patung Dewa Binatang buas kecil. Karena aku bisa mempelajarinya dan meniru cara memadukan hukum, efisiensi aku akan jauh lebih tinggi. Jika aku bekerja keras, aku pasti akan bisa menyelesaikan bagian skala dalam 3000 tahun. Aku pasti akan melakukan yang terbaik. Luo Feng berdiri di depan tubuh pemimpin kota ini, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Dia mengangguk. Setelah itu berjalan ke kejauhan, Ksatria Guiyi dan Luo Feng mengikuti. Senior ke-9 kamu ada di sini, katanya. Luo Feng berbalik dan tiba-tiba di tengah tornado, seorang pria tinggi 9 meter dengan 6 tangan dan 6 mata berjalan mendekat. Di belakangnya adalah kapak emas besar hampir setinggi dirinya, ia memiliki ukiran yang jauh lebih kompleks, dan energi yang kuat terpancar darinya, menyebabkan ruang di sekitarnya seperti terbelah. Dia mengambil langkah besar, melangkah melalui beberapa tubuh, ruang di sekitarnya pun bergetar. Guru, pria besar itu berkata dengan hormat saat dia semakin dekat. Ini adalah ksatria kapak besar ke-9 senior kamu. Pemimpin kota menjelaskan di belakang Luo Feng. Salam senior ke-9, ucap Luo Feng sambil membungkuk.
Satria kapak besar ke-9 senior kamu telah dilatih dalam bentuk Nansen ke-7 sebelumnya. Pemimpin kota mengungkapkan senyum. Mulai hari ini, dalam 3000 tahun ini, aku mengizinkanmu mengunjunginya untuk panduan sekali setiap dekade. Pertanyaan apapun yang kamu miliki, kamu bisa bertanya padanya. Mendengar itu Luo Feng menjadi senang. Meskipun dikatakan bahwa, tidak ada yang memahami rahasia patung Dewa Binatang Buas, yang sedang tidur di lembah Dewa Binatang ras tanduk emas, Luo Feng sudah lama menduga bahwa akan ada beberapa pejuang yang telah melihat melalui itu, tetapi belum secara terbuka mengumumkan apapun. Yang kuat banyak jumlahnya seperti awan, mereka bahkan memiliki manual ini, pasti akan ada banyak yang mencobanya. Ya, Luo Feng berkata dengan hormat, setelah itu dia menoleh ke kesatria kapak besar dan berkata dengan hormat, aku akan mengganggu kamu untuk 3000 tahun ke-9 senior berikutnya. Tidak ada masalah sama sekali. Dia tertawa dan berkata, lelucon apa, yang diperintahkan oleh pemimpin kota itu, yang berani dia lawan. Bentuk Nansen 7 ini terlalu sulit. Meskipun aku sudah dilatih sebelumnya, aku hanya bisa membimbingmu secara kasar, Ksatria kapak besar menjelaskan. Meskipun dia telah mencoba melatihnya sebelumnya, dia hanya mencapai level 4. Namun tubuhnya sendiri sangat kuat, setelah 1 triliun tahun berlatih, ia menyadari bahwa keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Saat ini dia sudah sepenuhnya menyerah, dan fokus mempelajari waktu itu sendiri. Dia sudah berhasil di luar angkasa. Karenanya, dia menunggu saat dia mencapai level yang sama dalam waktu juga. Waktu dan ruang menjadi satu, ia secara alami akan menjadi master semesta. Melatih waktu dan ruang, ini adalah jalur besar yang umum di antara triliunan ras semesta, 99,9% ksatria semua berjalan di jalur ini. Setelah pemimpin kota memerintahkan ksatria kapak besar, dia menoleh ke Luo Feng, cara perusahaan alam semesta virtual kita melatih prajurit jeniusnya, adalah semakin tinggi talenta, semakin banyak sumber daya yang akan diterimanya. Tentu saja, kamu hanya akan mendapatkan ini ketika kamu mencapai level penguasa sektor. Karena kamu di bawahku sekarang, aku secara alami akan memberimu beberapa sumber daya juga. Terima kasih, Guru. Luo Feng senang di dalam dirinya. Aku akan memberimu 20 kali ekstra untuk mempelajari 9 tablet semesta. Kata pemimpin kota, aku percaya ini yang paling kamu butuhkan sekarang, terus, semoga kamu akan menyelesaikan syarat pertama dalam 3000 tahun. Ya, Luo Feng nyaris tidak bisa menahan kegembiraannya, membungkuk hormat. Ksatria Guiyi dan Ksatria kapak besar membungkuk juga. Mereka bertiga secara bersamaan menghilang dan muncul di dalam halaman reruntuhan kekacauan primal. Ruang melengkung. Luo Feng menyadari ketika dia berdiri di halaman, terkejut. Luo Feng Junior, bekerja keras. Kata Ksatria Guiyi sambil tersenyum, setelah itu dia menghilang juga. Aku akan mengunjungi kamu di alam semesta gunung virtual Yuxiang dalam 10 tahun. Suara Ksatria kapak besar bergemuruh, setelah itu dia menghilang juga. 3000 tahun, pikir Luo Feng, matanya berkilauan dengan sukacita, dan 20 kali lagi untuk mempelajari tablet, itu luar biasa. 20 peluang untuk mempelajari tablet 9 jagat maya. Meskipun tampak normal, sebenarnya, nilainya sangatlah berharga. Itu karena bahkan dengan poin, tidak mungkin untuk menukar peluang ini. Setiap kali seseorang melewati level di jembatan surga, dia akan mendapatkan satu kesempatan. Setelah melewati level 21, seseorang sudah akan menjadi ksatria. Seseorang hanya akan mendapatkan sekitar 21 kali. Setiap kesempatan itu sendiri sangat berharga. Alasan utama Luo Feng datang ke kota kekacauan utama adalah, sebagian besar juga untuk mempelajari tablet 9 jagat ini. Entah dari mana, dia tiba-tiba mendapat 20 peluang lagi. Itu bahkan lebih baik daripada banyak manual yang dia miliki, lebih mengejutkannya daripada mendapatkan harta. Setelah keluar dari kediamannya, dia langsung menuju ke tablet. Dia saat ini memiliki total 26 kali, yaitu dia memiliki 6 kali tersisa dari jembatan surga, dan pemimpin kota memberinya 20 lagi, menggunakan setiap kali dengan bijak akan memungkinkan kecepatan peningkatannya tumbuh dengan sangat cepat. Kemudian, waktu berlalu, berita tentang Luo Feng menjadi murid pemimpin kota itu terkenal di kalangan ksatria. Dan pemimpin negara alam semesta Ganwu juga membuat perintah langka untuk menjaga keluarganya dengan baik. Dengan itu, banyak keluarga yang abadi secara alami, sangat bersemangat untuk keluarganya. Kekuatan keluarga Luo segera melambung lebih tinggi,
mirip dengan keluarga abadi yang kuat di negara jagat raya Ganwu. Luo Feng tidak terlalu peduli tentang ini, menurut dia saat ini adalah periode paling penting untuknya. Semakin kuat dia dapatkan dan semakin tinggi dia akan naik, maka keluarganya akan semakin kuat. Saat dia jatuh, keluarganya juga akan jatuh dengan cepat. 10 tahun kemudian, ia senior yang ke-9, dimengerti. Di dalam tempat latihannya di alam semesta virtual wilayah pegunungan Yuxiang, Ksatria Kapak Besar membimbingnya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dia masukkan selama 10 tahun. Dan sebagai salah satu murid awal pemimpin kota, dengan bimbingan bertahun-tahun dari pemimpin kota itu sendiri, kekuatannya tidak lebih lemah dari Ksatria Sihuo. Dia mungkin bahkan lebih kuat. Bimbingannya, secara alami solid, mudah menjelaskan dan membuat Luo Feng tersenyum senang. Setelah 3 hari penuh bimbingan, Ksatria Kapak Besar pun kemudian pergi. Luo Feng terus duduk bersila di atas balkon, sesekali memandang ke langit, dan kali lain tenggelam dalam pikirannya. Binatang bertanduk emas dan klan Mosa juga berlatih keras. Dalam sekejap, sudah 12 tahun sejak dia meninggalkan kediaman pemimpin kota setelah menjadi murid awal pemimpin kota kekacauan. Hahaha, Luo Feng, yang duduk bersila di balkonnya tiba-tiba membuka matanya dan berdiri, dia tidak bisa menahan senyum penuh semangat. Aku akhirnya berhasil, aku benar-benar memahami 108 keajaiban ruang. Lian Luo butuh 3000 tahun. Aku melakukannya dalam lebih dari 100 tahun. Luo Feng tertawa keras, penuh dengan kegembiraan. Aku berlatih dengan badan penguasa sektor, dia melakukan hal yang sama. Namun aku mendekati 30 kali lebih cepat dari dia. Sepertinya kecepatanku sudah melebihi kecepatannya. Dengan tubuh yang terpisah, kecepatan dan bakat Luo Feng benar-benar melebihi Lian Luo. Namun itu tidak masuk akal 30 kali lebih banyak. Yang paling utama adalah, dia memiliki patung dewa binatang buas kecil. Untuk dapat mempelajari dan merasakan kehadirannya, secara alami itu adalah manfaat besar, untuk pelatihannya dalam undang-undang antariksa. Tidak heran Lian Luo mengatakan bahwa dengan memahami 108 keajaiban ini, gambar keempat dan kelima dan keenam akan lebih mudah. Luo Feng tersenyum. Haha, meskipun yang keempat sampai keenam sangat kompleks, sebenarnya, mereka adalah formasi dari 108 keajaiban ini. Ke-108 keajaiban itu seperti bahannya. Dan semua makanan lezat bergantung pada bahan-bahan paling dasar. Memahami fondasi sebelum melatih gambar 4-6, itu sama sekali tidak seperti prajurit normal dengan pemahaman tingkat dasar mereka. Gambar ke-4-6, paling banyak aku akan mengambil sedikit waktu dengan mereka tidak akan menjadi penghalang sama sekali, kata Luo Feng percaya diri. Namun, aku tidak boleh terburu-buru untuk mempelajari gambar keempat sekarang, aku harus terlebih dahulu mempelajari formulir Nansen ke-7, aku harus memahami waktu. Luo Feng tidak bisa tidak peduli tentang hal lain. Dia menutup matanya, dan dalam benaknya, kata-kata yang tak terhitung jumlahnya dan metode pelatihan dan lain-lain melayang di dalam. Ini adalah bentuk Nansen tingkat 36 yang telah diperolehnya kembali di Menara Tanah Suci manual ras tanduk emas. Ketika ia membaca formulir Nansen tingkat 7, ia menemukan. Formulir Nansen 36 adalah buku pedoman dasar pemula untuk formulir Nansen 7. Ini sebenarnya dikatakan dalam pengantar Rincin di Menara Manual, bahwa ini adalah manual dasar si Luo Duo. Sebelumnya, Luo Feng hanya mengandalkan binatang bertanduk emas untuk memahami kehadiran Dewa Buas, tidak mencoba untuk memahami hukum di dalam, tetapi hanya menirunya. Pada saat ini, dia benar-benar mulai mempelajari perpaduan hukum. Sama seperti bagaimana beberapa orang secara alami berbakat dalam piano di bumi, dan beberapa lagi di bidang sains, meskipun mereka dapat mencapai apapun dengan usaha, bakat adalah batu loncatan yang baik. Dan di jalan yang sulit menggabungkan hukum, yang bahkan banyak ksatria tidak dapat memulainya, dan Luo Feng baru saja melangkah masuk. Apakah itu cepat, atau lambat? Sulit dikatakan sebelum pelatihan dimulai. Sementara itu di dunia virtual, tempat pelatihan Luo Feng. Di langit yang luas di atas pegunungan, Luo Feng berdiri di papan Luo Fuliu dengan lebih dari 800.000 bilah kecil di sekitarnya, bilah-bilah menutupi langit. Dia menggunakan energi rohnya untuk memicu bilah dan melalui hukum alam semesta, mulai melepaskan bilah ilusinya, bilah penusuk langit, bilah pisau, pilar surgawi, pengiris ruang angkasa, bilah dunia. Meskipun ini adalah bilah biasa, tanpa ukiran hukum pada mereka, dia masih bisa menggunakan gerakannya.
Keuntungan utama dari senjata roh adalah bahwa mereka telah memperbaiki ukiran hukum pada mereka. Melalui beberapa pelatihan kombinasi, gerakan dapat digunakan untuk memicu mereka. Cukup memicu ukiran hukum memungkinkan seseorang untuk menggunakannya. Tapi, tanpa senjata roh, bagi Luo Feng untuk mengendalikan buramnya pedang, dan memicu hukum sendiri, itu terlalu membosankan. Menggunakan gerakan yang sama tanpa senjata roh, jumlah energi yang dibutuhkan sendiri, akan memerlukan puluhan hingga ratusan kali perbedaan. Pisau emas ruang mengiris. Pisau yang tak terhitung jumlahnya menari di udara, dipicu oleh hukum alam semesta, mereka akhirnya membentuk satu tubuh bersama. Pisau besar dengan aliran energi emas terbentuk. Wajah Luo Feng memerah, dia menatap tajam ke pisau besar yang dibentuk oleh pisau-pisau kecil yang tak terhitung jumlahnya. Jika aku menggunakan persenjataan Nansen, aku dapat dengan mudah melepaskan gerakan ini, dan kekuatannya akan jauh lebih kuat. Pikir Luo Feng. Namun, menggunakan ratusan ribu bilah kecil normal, dan memicu hukum bagi masing-masing dari mereka untuk akhirnya menghubungkan mereka dengan hukum itu sendiri sangat membosankan. Aku hampir tidak bisa membentuk pisau besar ini. Orang harus tahu bahwa Luo Feng telah memahami 108 keajaiban ruang, dan pemahaman hukum ruang angkasanya telah mencapai tingkat 12 jembatan surgawi. Saat ia menggabungkan itu dengan amplitudo energi roh 3200-nya, dia sudah bisa melepaskan tingkat 9 persenjataan Nansen, pertandingan melawan tingkat abadi. Dengan persenjataan Nansen, dia bisa menggunakan level ke-9. Tampaknya, menggunakan pedang normal yang tak terhitung jumlahnya, bahkan tingkat ke-8 membosankan. Melalui pelatihan dalam bentuk Nansen 36, ia secara alami belajar bagaimana mengendalikan pedang biasa dengan hukum. Memicu hukum untuk mengendalikannya adalah keterampilan yang digunakan dalam menciptakan teknik. Menyebarkan teknik menyerang seseorang menjadi ratusan ribu pisau kecil, dan mengatur setiap masing-masing dari mereka. Akhirnya mencapai tingkat kepuasan. Setelah itu, menggabungkan mereka dengan hukum itu sendiri, dan mengukir hukum yang diperlukan di dalamnya. Dengan cara itu, seseorang tidak perlu bekerja keras ketika melepaskan langkahnya, dia hanya perlu memicu mereka. Tentu saja, Luo Feng belum mencapai level menciptakan teknik. Melatih formulir Nansen tingkat 36 ini memiliki manfaat besar baginya, itu bekerja dengan baik dengan syarat 1 Nansen 7. Jadi begitu, kehadiran Dewa Binatang, keajaiban di dalam adalah seperti itu. Luo Feng sesekali tersenyum, dan mengerutkan kening saat dia duduk di balkonnya. Ketika dia pertama kali mulai menggabungkan hukum, dia menemukan bahwa kehadiran Dewa Binatang buas kecil yang dia pegang memiliki manfaat. Ini hampir seperti beberapa mekanik mobil, meskipun mereka tidak tahu prinsip di balik mesin, mereka masih bisa memperbaikinya. Dan ketika mereka mulai benar-benar mempelajarinya, itu akan beresonansi dengan pengalaman memperbaiki mereka, dengan demikian pemahaman mereka akan meningkat. Luo Feng juga seperti itu. Dia tahu bagaimana melakukannya di masa lalu, tetapi dia tidak memahaminya dengan baik. Sekarang dia mulai mempelajarinya, mereka bekerja bersama dan dia akan sangat senang setiap kali itu terjadi. Jadi begitu, selama tahun ke-6 setelah ia mulai tahap 1 Nansen tingkat 7. Guru, Luo Feng duduk di samping gurunya. Bagaimana studi tentang bentuk Nansen tingkat 7? Apakah kamu memiliki kepercayaan diri dalam menyelesaikan level 1 dalam 3000 tahun? Tanya Kaisar Truyan memandang Luo Feng, ia tahu tentang kesepakatannya dengan pemimpin kota. Aku baik-baik saja untuk saat ini. Luo Feng tersenyum, 6 tahun pertamaku ke sana sudah mulus, namun jalan Dewa Binatang buas ini sangat mendalam. Hanya porsi satu skala saja sangat kompleks. Menurut si Luo Duo, ada banyak penghalang di dalamnya, aku tidak tahu apakah aku bisa dengan mudah menerobosnya. Mendengar itu Kaisar Truyan mengangguk. Ini adalah manual tingkat tinggi yang sebenarnya, saat seseorang menyelesaikan 6 level, dia akan berdiri di puncak kemanusiaan. Sama seperti pendiri Aula Kapak Besar, pemimpin kota kekacauan utama, penguasa emas kosong, dan beberapa eksistensi langka lainnya, ia mungkin masih lebih lemah dari mereka, tetapi itu masih cukup untuk mendominasi triliunan ras di alam semesta. Karenanya, setiap level sangat sulit. Berlayar dengan lancar di awal, itu bagus, itu berarti kamu cocok dengan jalan ini dengan baik. Ucap Truyan sambil mengangguk puas. Tidak ada cara baginya untuk mengetahui bahwa binatang bertanduk emas telah meniru patung yang telah tidur untuk waktu yang lama,
mempelajari patung Dewa Binatang kecil, dan kehadiran khusus yang juga diresapi dengan hukum penggabungan, dan mempraktikannya dengan merobek langit. Dan menggunakan cakar berulang kali. Di antara tiga tubuh Luo Feng, tubuh bumi dan pelatihan tubuh Mosa di jalur Dewa Binatang, jauh dari kecepatan binatang bertanduk emas. Binatang bertanduk emas, patung Dewa Binatang tidur, patung Dewa Binatang kecil, bersama dengan bentuk Nansen 7 dan teknik Nansen 36, ini adalah kombinasi yang ideal. Beberapa hari lagi, dan itu akan menjadi pertarungan kualifikasi penguasa domain milenial. Guamam Kaisar Truyan tertawa, kamu harus ingat untuk mengambil bagian. Aku ingat, Luo Feng tertawa, pertarungan kualifikasi penguasa domain, yang terkuat dari 10 senior baru saja melewati level 11, bahkan jika dia tidak menggunakan kehadiran Dewa Binatang, hanya menggunakan undang-undang ruang angkasa, dan 3200 amplitudo energi roh, dia sudah bisa dengan mudah melewati level 13. Melawan mereka hanya menindas mereka tidak ada tantangan sama sekali. Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun itu jelas-jelas intimidasi, tanggal pertempuran kualifikasi masih lama. Gunung virtual semesta Yuxiang, wilayah primal. Pertempuran penguasa wilayah-wilayah primal akan segera dimulai, semua berkumpul. Sebuah suara tebal bergema di seluruh wilayah primal. Semua 11 anggota memandang ke atas di langit, menatap bayangan di udara, setelah itu mereka semua bergegas ke langit. 11 dari mereka berkumpul di udara, menatap pria berpakaian ungu itu. Dia adalah penyelenggara pertempuran yang dikirim oleh perusahaan virtual jagat maya, dan juga tingkat abadi yang kuat. Luo Feng, itu Luo Feng. Tuoka, itu Luo Feng, kecepatan latihannya tidak masuk akal. 10 senior semua sepertinya menatapnya. Dari 10, hanya Tuoka saat ini di kota kekacauan primal, 9 lainnya berada di tempat lain, dan karena Luo Feng hampir tidak menghadiri kelas di alam semesta virtual. Dia sebagian besar menghadiri mereka secara pribadi, di kota kekacauan utama, maka 9 lainnya tidak akrab dengannya. Menarik, Luo Feng bisa merasakan tatapan mereka padanya. Dia tersenyum, lupakan saja, tidak menyenangkan jika aku terlalu sering menggertak mereka. Aku akan menunjukkan rasa hormat kepada mereka ketika kita bertarung nanti. Aku akan menyelesaikannya dengan cepat tetapi tidak terlalu buruk. Itu memang intimidasi. Melewati level 13 dibandingkan dengan tingkat 11, perbedaannya terlalu besar. Itu murni eliminasi. Sebelum Luo Feng berturut-turut melewati level 6, 10 senior semua berpikir Luo Feng memiliki beberapa kemampuan, tetapi setidaknya mereka masih lebih kuat darinya, beberapa tidak bisa menunggu untuk melawannya. Namun, sekarang dia telah melewati level ke-13, kelompok senior semua tercengang. Tuoka yang berada di kota kekacauan utama melolong ke dalam, aku sudah berlatih selama 30.000 tahun, tetapi dia hanya dilatih selama beberapa ratus tahun. Bagaimana dia jauh lebih kuat dari aku, ini juga, tidak adil. Apakah ini di generasi yang lainnya? Berada di generasi yang sama dengan monster, sungguh tragedi. 10 dari mereka bahkan tidak bisa menghadapinya. Beberapa memandangnya seolah dia adalah monster jenius yang absolut. Mereka sangat jelas tentang fakta bahwa Luo Feng tidak sebanding dengan mereka. Pria berpakaian ungu menatap ke 11 di depannya, tatapannya mendarat pada Luo Feng. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan hati-hati menganalisis Luo Feng. Dia telah mendengar Luo Feng telah menjadi murid pemimpin kekacauan kota yang utama, dia dipenuhi dengan rasa iri. Tingkat abadinya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pemimpin kota, oleh karena itu dia sangat iri. Aturan yang sama seperti sebelumnya. Pandangannya menyapu melewati 11 orang tersebut, ekspresi serius, sekali setiap milenium, pertempuran kualifikasi penguasa domain terjadi. Ada total 11 dari kamu saat ini, semua orang akan bertarung melawan 10 lainnya. Dalam pertandingan ini, pemenang akan mendapatkan 1 poin, yang kalah akan mendapatkan 0, skor akhir akan memberi peringkat kamu semua. 6 teratas akan terus tinggal di wilayah primal, 5 sisanya akan bersaing melawan 5 teratas dari penguasa domain wilayah awal absolute, berjuang untuk 4 slot terakhir. Aku yakin kamu semua mengerti. Dimengerti, ucap 11 dari mereka mengangguk. Luo Feng sangat santai, namun 10 dari mereka semua merasakan tekanan. Tidak peduli apa, Luo Feng sudah mengambil 1 slot. 5 teratas dari wilayah awal absolut, jenius lebih dari 100 di wilayah itu, tidak akan terlalu jauh di belakang. Saat mereka harus bersaing dengan mereka, itu akan sangat intens.
Pertempuran semua akan diadakan di area khusus. Sistem semesta virtual akan secara otomatis mengirim kamu berpasangan kepada mereka. Semua orang akan bertarung dengan orang lain, kecuali lawan kamu kalah. Mereka yang tidak dalam pertempuran dapat menonton siaran langsung pertempuran lain. Dia tersenyum, persiapkan dirimu, dan tunggu teleportasi. 11 anggota mengangguk, pandangan mereka berubah ke kompetisi. Sejak mereka masuk ke perusahaan virtual jagat maya, ini selalu terjadi. Luo Feng berdiri dengan tenang di udara, karena dia tidak peduli dengan 10 senior. Dia tidak bersaing dengan mereka, bahkan para jenius dari generasinya. Tapi makhluk besar kemanusiaan dalam sejarah, atau jenius absolut dari ras lain di alam semesta. 10 dari 11 segera diteleportasi, hanya menyisakan Luo Feng. 5 pertandingan yang baru saja dimulai, aku satu-satunya yang tidak ambil bagian. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jangan cemas, semua orang akan bertarung pada akhirnya. Pria berpakaian ungu tersenyum pada Luo Feng. Dan ini hanya sekadar sebuah jalan pintas bagimu, tidak ada tantangan sama sekali. Luo Feng tertawa, pertarungan kualifikasi tingkat penguasa domain baru saja berlalu seperti itu. Makhluk mutlak puncak kemanusiaan bersama dengan jenius lainnya bahkan tidak terkejut Luo Feng mendapatkan tempat pertama. Mereka semua sangat jelas bahwa dengan kecepatan latihannya, ia terikat untuk menjadi salah satu makhluk absolut di alam semesta. Sekarang semua orang hanya menunggu untuk melihat, apakah dia mampu menyelesaikan bentuk pertama dari bentuk Nansen 7 dalam 3000 tahun, dan apakah dia akan menjadi murid sejati pemimpin kota. Dalam kota kekacauan primal, Yang Mulia Luo Feng, 3 penguasa sektor lapis baja perak berjalan ke tempat Luo Feng tinggal. Mereka memandang ke balkon di mana dia duduk bersila. Di balkon, Luo Feng membuka matanya untuk melihat ke bawah, senyum muncul di wajahnya. Dia segera melompat turun. Apakah itu yang aku pesan? Luo Feng memandangi 3 bangsawan sektor di hadapannya. Ya, pemimpin 3 penguasa sektor lapis baja perak mengangguk. Dia dengan hormat melewati cincin dunia. Barang-barang dan barang-barang yang dipesan Yang Mulia semuanya ada di dalam lingkaran dunia ini. Luo Feng menerimanya dan menggunakan energi rohnya untuk memindai cincin dunia. Dunia di dalam cincin ini kecil, dengan diameter hanya 10.000 km. Namun, itu benar-benar dipenuhi dengan banyak hal. Barang mengambil lebih dari 1000 km di ruang angkasa, yang paling jelas adalah 3 kotak perak di dalamnya. Sangat bagus. Luo Feng tersenyum dan mengangguk, terima kasih atas masalahnya. Tidak masalah, tidak masalah. 3 penguasa sektor agak terkejut, mengatakan, kami tidak akan mengganggu kamu lebih lanjut, kami akan pergi. Ketiga penguasa sektor dengan cepat pergi. Mengikuti jalan setapak yang luas, mereka berjalan bersama, berdiskusi, dia dikatakan jenius absolut yang langka, 10 juta era. Tapi, aku tidak berharap dia begitu rendah hati dan mudah bergaul. Ketika kami pergi untuk mengirimkan barang ke penguasa sektor daerah primal sebelumnya, dia bertindak bahwa dia sangat besar dan sombong. Ini disebut alas duduk. Aku mendengar keagungannya Luo Feng telah diterima sebagai murid pemimpin kota kekacauan utama. Aku mendengar dia hanya seorang murid sejati. Sampah, dia adalah murid sejati, atau mungkin ada kesalahan berita kali ya. Mereka bertiga berdiskusi secara mental. Meskipun mereka semua adalah penguasa sektor, karena mereka hanya staf inti perusahaan virtual jagat maya, mereka sering mendengar rahasia dari interaksi mereka. Sebagian besar dari apa yang mereka dengar telah diturunkan dari banyak sumber, maka mereka paling tidak akan mendapatkan kebenaran sekitar 50% saja. Luo Feng memegang cincin dunia, dan segera berjalan ke ruang tamu kuartal pelatihannya sendiri. Duduk di sofa, dia menggosok cincin dunia dan itu dengan cepat telah disempurnakan. Mata Luo Feng dipenuhi dengan antisipasi, segera mengeluarkan 3 kotak perak dari dalam cincin dunianya. 3 kotak perak diletakkan di atas meja makan. Setiap kotak memiliki panjang sekitar 1 meter, lebar setengah meter, dan tinggi 30 cm. Luo Feng mengambil napas dalam-dalam dan dengan cepat membuka mereka bertiga. Ada tanaman putih di dalam setiap kotak, mereka ditempatkan dengan hati-hati, setinggi 60 cm, batang perak putih. Tanaman pemakan bintang. Luo Feng tersenyum ketika dia melihat ketiga tanaman itu, mereka akhirnya datang. Sejak 6 tahun yang lalu, ketika ia pertama kali memulai pelatihannya di halaman 1 Nansen tingkat 7, ia telah belajar pada tingkat kekuatan kasar setelah menyelesaikan halaman 1.
Oleh karena itu, ia mendapat ide yang lebih jelas tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Pelatihannya di kota kekacauan utama, ditetapkan untuk waktu yang sangat lama, maka ia harus menggunakan waktu di sini dengan bijak. Dia memiliki sejumlah besar air suci Luoke, yang merupakan harta karun tingkat atas untuk memelihara kehidupan tanaman, karenanya dia memutuskan untuk melakukannya. Perlu diketahui bahwa, ada banyak prajurit pelatihan di kota kekacauan utama, mereka sering membeli beberapa harta, dan kapal perusahaan virtual jagat maya sering mengunjungi tempat itu. Secara alami mereka bisa memesan barang. Luo Feng telah memesan 3 bayi tanaman pemakan bintang. Tanaman pemakan bintang, bentuk kehidupan tanaman yang sangat istimewa yang lahir di alam semesta. Ini dapat diproduksi di planet mineral normal. Tetapi ketika ia tumbuh, ia akan menelan logam, mineral, dan batu-batuan di planet itu. Mineral normal di planet itu biasanya cukup untuk membuatnya berevolusi ke tingkat alam semesta, dan planet mineral itu kemudian runtuh dan tanaman itu akan mulai mengembara galaksi dengan sejumlah besar asteroid. Saat berkeliaran di alam semesta, ia dapat menelan logam dan batu khusus lainnya, bentuk-bentuk kehidupan tanaman dan lain-lain, berevolusi lebih lanjut. Bentuk-bentuk kehidupan tanaman dapat dibagi menjadi banyak jenis. Seperti untuk pertahanan, atau serangan, atau keduanya, bersama dengan yang lain. Karena ada banyak-banyak jenis tanaman, kemampuan mereka juga tak terhitung, bahkan ke titik di mana beberapa tanaman dapat menghasilkan makhluk hidup lainnya, sementara yang lain bertindak seperti pohon, dan tetap berakar di tempatnya. Pencangkokan mereka harus dilakukan dengan hati-hati, tidak semuanya bisa dipindahkan seperti pohon anggur kontak awan. Secara keseluruhan, ada banyak tipe dengan kemampuan yang tak terhitung jumlahnya. Yang paling cocok adalah yang terbaik. Tanaman pemakan bintang, itu dinamai jenis tanaman penyerang paling kuat. Apa yang disebut paling kokoh, hanya ada di dalam tanaman yang dijual manusia. Ada jenis tanaman khusus dan misterius lainnya di alam semesta luas yang tidak dapat dibeli. Tanaman pemakan bintang menikmati menelan batu, logam, pohon dan lain-lain, dan itu akan membuatnya lebih kuat. Metode serangannya sangat sederhana, hanya satu gerakan, menghancurkan dan membunuh. Anggur kontak awan dan tanaman pemakan bintang sangat berbeda. Pohon anggur kontak awan, terutama untuk pertahanan, dan kemampuan menyerangnya biasa-biasa saja. Namun tanaman pemakan bintang ini bahkan lebih mahal daripada pohon anggur kontak awan. Seseorang tanpa posisi atau jalan, bahkan tidak dapat membeli bayi tanaman pemakan bintang. Ini karena adalah jenis tanaman penyerang yang paling kokoh, maka itu adalah bentuk kehidupan pendampingan yang sangat baik selama pertempuran. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya dapat membungkus lawan, selama itu memengaruhi kecepatan dan serangan musuh, hasil pertempuran bisa diubah. Satu-satunya kemampuan untuk melibatkan dan membunuh, telah memberinya gelar sebagai bentuk serangan tanaman paling kokoh, yang menyebabkannya menjadi permintaan tinggi. 3 bayi tanaman pemakan bintang, harganya hampir mencapai 900.000 elemen campuran. Tentu saja tahap bayi semuanya sama, pemeliharaan di kemudian hari yang akan membuat mereka berbeda. Sama seperti anggur kontak awan, penguasa sektor terlemah memiliki 36 tanaman merambat, dan yang terkuat dengan 360 tanaman merambat. Saat itu Master Planet Yunmo, Master Anggur kontak awan di tingkat penguasa sektor hanya memiliki 108 tanaman merambat, namun masih butuh banyak kerja untuk menerobos ke tingkat abadi. Pohon anggur kontak awan penguasa sektor milik Luo Feng memiliki 216 tanaman merambat, itu lebih dari 10 kali lebih sulit baginya untuk melakukan terobosan ke tingkat abadi. Tanaman pemakan bintang, lebih mahal daripada pohon anggur yang bersentuhan dengan awan. Dari yang pada tingkat penguasa sektor, yang terlemah akan memiliki 10 tanaman merambat, yang terkuat akan memiliki 1000 tanaman merambat. Tanaman pemakan bintang. Luo Feng memandangi 3 tanaman bayi tersebut, kemudian tersenyum. 3 tanaman pemakan bintang, ditambah sejumlah besar bahan untuk memelihara tanaman telah mengisi seluruh cincin dunia, semua dari mereka ditambahkan bersama-sama telah mendekati 2 juta elemen campuran. Tanpa kekayaan yang cukup, bagaimana mungkin seseorang mulai memikirkannya? Pertahanan pohon anggur kontak awan dan serangan tanaman pemakan bintang. Luo Feng berpikir, kekokohan tanaman pemakan bintang itu terkenal, pada tahap bayi itu sudah dapat menelan sebuah planet. Luo Feng, jangan terlalu cepat bahagia. Suara Babata bergema di benaknya.
Anggur kontak awan guru kamu hanya memiliki 108 tanaman merambat, namun masih dibutuhkan 6,2 juta elemen campuran dan keberuntungan untuknya akhirnya bisa melakukan terobosan. Dan itu hanya memberi pohon anggur kontak awan tingkat awal kekuatan abadi resmi. Pohon anggur kontak awan kamu memiliki total 216 tanaman merambat, ini akan 10 kali lebih keras daripada guru kamu. Jika 360 anggur terkuat, mungkin akan 10 kali lebih sulit daripada binatang bertanduk emas menerobos ke tingkat abadi. Dan juga, saat itu menembus hingga abadi, 360 anggur kontak awan, akan memiliki kekuatan tingkat kaisar. Tanaman pemakan bintang bahkan lebih mahal daripada pohon anggur kontak awan. Memelihara tanaman anggur 10 terlemah, menjadi abadi pasti akan mudah. Namun, 500 tanaman merambat, akan mirip dengan anggur kontak awan terkuat. Dan 1000 tanaman pemakan bintang legendaris, menerobos ke tingkat abadi, mungkin akan lebih sulit daripada Ratu Klan Serangga menerobos ke tingkat abadi, perbedaannya akan sangat minim. Tentu saja saat itu berhasil, 1000 tanaman pemakan bintang, dan anggur kontak awan abadi, pasti akan memiliki tingkat kekuatan puncak kaisar. Setelah mendengar kata-kata Babata, Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Tentu saja dia tahu ini, alam semesta memiliki triliunan bentuk kehidupan yang sangat misterius. Namun tidak pernah ada makanan gratis. Alam semesta itu adil, seperti halnya makhluk luar angkasa, Ratu Klan Serangga, menerobos ke tingkat abadi sangat sulit. Dan bentuk-bentuk kehidupan tanaman adalah sama, semakin kuat mereka, semakin sulit terobosan mereka. Jika seseorang memelihara bentuk kehidupan tanaman tingkat rendah, akan mudah untuk terobosan untuk abadi. Jika seseorang memelihara bentuk kehidupan tanaman yang lebih kuat, itu tidak akan pernah bisa menjadi terobosan untuk abadi. Pilihan ada di tangan orang tersebut. Hahaha, maka aku memesan 3 dari mereka. Luo Feng tertawa, 3 bintang memakan tanaman, aku akan membuat 1 dengan 100 tanaman merambat, yang lain dengan 300 dan yang terakhir akan menjadi yang terbaik, dengan 1000 tanaman merambat. Dia telah menghabiskan hampir 2 juta elemen campuran, 3 dari tanaman bayi mendekati 900.000, dan lebih dari 1,1 juta elemen campuran dalam sumber daya yang diperlukan untuk memelihara mereka. Hal utama adalah bahwa memelihara 1000 tanaman anggur pemakan bintang, telah menghabiskan lebih dari 90% dari sumber daya miliknya. Untungnya aku memiliki air suci Luoke, jika tidak, untuk menghasilkan 1000 tanaman pemakan bintang, dan anggur tingkat penguasa sektor, akan cukup untuk membuat tingkat resmi abadi menjadi bangkrut. Pikir Luo Feng, aku beruntung, aku hanya menghabiskan 2 juta, ketika aku mencapai tingkat penguasa sektor, perusahaan virtual jagat maya akan memberi aku tambahan 50 juta elemen campuran. Memelihara tanaman pemakan bintang itu sangat mudah. Pertama-tama mereka harus mengenali tuan mereka, kemudian prosesnya sederhana setelah itu. Sebagian besar waktu 3 tanaman akan ditinggalkan di kolam air suci Luoke. Dengan Babata mengawasi mereka dan mengamati proses evolusi mereka, memberi mereka sumber daya yang diperlukan ketika mereka perlu berevolusi. Saat ini ketiganya berada di tahap bayi. Namun, aku akan berada di sini di kota kekacauan utama untuk waktu yang sangat lama. Ketika aku menyelesaikan halaman pertama lembar Nansen 7, ketiganya mungkin sudah mencapai puncak penguasa sektor. Luo Feng tersenyum, dia tidak memikirkannya lagi, membenamkan dirinya dalam pelatihan bentuk Nansen tingkat 7. Hari demi hari, tahun demi tahun, dan waktu pun berlalu. Dia menghabiskan waktu lama duduk bersila di balkon, seperti prajurit lainnya. 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun, waktu berlalu terus-menerus, Luo Feng terus membaik. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.